channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2286-2290. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa bandara begitu berantakan? Itu sebelumnya terkendali. Maaf, Nona Bella. Kami tidak tahu alasannya. Tapi serangan itu datang terlalu tiba-tiba. Untungnya, lawan hanya merobohkan gerbang dan alun-alun depan. Jadi kita masih bisa bertahan saat ini. Bella jelas tidak bisa menerima alasan ini. Apa? Jadi Anda puas hanya dengan ini? Anda benar-benar membuang-buang ruang. Yang saya inginkan adalah kendali atas seluruh bandara. Bukan hanya Anda yang nyaris tidak memegang benteng. Bella sangat marah. Tapi kali ini seseorang mengirimkan kabar buruk lagi. Nona Bella, banyak orang datang ke sini dari arah Basra. Apa? Bala bantuan akan datang. Steffi dengan bersemangat melihat melalui teropong tetapi menemukan bahwa pakaian dan bendera pihak lain sama sekali tidak dikenalnya. Bella tidak tahan lagi. Jadi dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Kamu idiot berkepala babi. Saya di sini. Jadi mengapa Anda mendapatkan lebih banyak bala bantuan? Itu bala bantuan orang lain. Sekarang, Steffi mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Akhirnya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Karena lawan telah menyiapkan bala bantuan, pasti akan ada pertarungan yang sulit hari ini. Nona Bella, apa yang harus kita lakukan? Berhenti bicara. Segera atur serangan balik. Bella memberi perintah, dan kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit. Mereka bertarung dengan sengit. Sementara Bella mencemaskan hasilnya. Jasper tampak santai. Itu karena dia awalnya di sini untuk memulai pertarungan. Jika pertarungan di pihaknya lebih intens, bala bantuan di belakang Bella akan lebih memperhatikannya. Ini hanya untuk pertunjukan. Jasper masih menunggu ketika daya tembak di luar tiba-tiba meningkat, yang menandakan bala bantuan Bella telah tiba. Namun, hanya Jasper yang mengerti bahwa ini semua hanya sandiwara karena dia tahu orang-orang Bella telah berbondong-bondong ke Najaf. Sekarang, Jasper memelihara kekuatannya dan menunggu waktunya. Saat dia bertarung, dia mengatur agar orang-orang memasuki interior melalui lorong bawah tanah. Bella tidak tahu tentang ini, dan dia masih mengatur agar orang-orang melawan dengan ganas. Dia tidak mengerti mengapa pertempuran hari ini begitu sulit. Segera, Jasper melihat bala bantuan dari Basra. Ketika mereka melihat Jasper memerintah dengan seluruh kekuatannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Besar. Seseorang akhirnya bersedia membela kita setelah setengah bulan. Jasper tersenyum ketika mendengar ini. Sebenarnya, aku tidak sehebat itu. Jika Anda ingin membela diri sendiri, Anda masih harus bekerja keras. Kalau tidak, jika Anda terus mengandalkan orang lain, Anda akan diintimidasi selama sisa hidup Anda. Kata-kata Jasper membangunkan semua orang. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional ketika mereka melihat tembakan terus-menerus di luar. Itu benar. Itu benar. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Mari kita kumpulkan semua orang. Jika kita memenangkan pertempuran ini, para perampok itu harus pergi. Dan kita akan dapat menggunakan bandara lagi. Dengan dukungan bala bantuan ini, sisi Jasper penuh semangat. Mereka akhirnya bisa bergerak di luar area seperti alun-alun dan gerbang depan bandara. Saat ini, mereka bisa melangkah lebih jauh untuk mengompres ruang tempat para perampok bisa bergerak. Bella sangat cemas ketika dia melihat ini. Saat dia panik, dia memikirkan Yves. Yves, apa yang kamu lakukan? Mengapa tidak ada berita sejauh ini? Jika Yves memberitahunya bahwa dia telah menangkap orang yang datang untuk membantu Jasper, maka Bella dapat memanfaatkan sandera ini untuk mengintimidasi Jasper dan memaksanya untuk membuat semua orang mengungsi. Yves, yang menerima panggilan itu, memasang ekspresi sedih di wajahnya. Nona Bella, kami sudah jauh-jauh pergi ke Najaf. Tapi kami tertipu. Tertipu? Apa maksudmu? Mata Bella menjadi gelap dengan firasat buruk. Kami menangkap dua dari mereka dan setelah diinterogasi, mereka mengatakan mereka di sini hanya untuk menarik perhatian. Orang-orang yang membantu Jasper sama sekali tidak menggunakan rute ini. Begitu Yves mengatakan itu, wajah Bella menjadi sangat suram. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita kehilangan bandara. Yves buru-buru berkata. Menilai dari situasi saat ini, saya yakin saya tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Nona Bella, kenapa kau tidak meminta bantuan pemimpin kita, Victor? Dia pasti bisa membantumu.
Lagi pula, Yves hanyalah wakil pemimpin tentara bayaran Serigala Langit, dan kekuatan yang bisa dia mobilisasi terbatas. Dia hanya bisa mengerahkan paling banyak setengah dari kekuatan Skywolves Mercenaries. Namun, Victor berbeda. Dia adalah pemimpin sebenarnya dari Skywolves Mercenaries. Tidak mudah memenangkan Victor. Itu tidak akan cukup bahkan jika Bella memiliki latar belakang yang mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah Cory. Bella menutup telepon dan berkata dengan suara yang dalam. Tunggu, aku akan memanggil bala bantuan. Bella memberi perintah. Dan Steffi, pemimpin perampok, mengangguk. Di sisi lain, Jasper merasa sudah waktunya dan segera menghubungi Julian. Kurasa sudah hampir waktunya. Ayo kita lakukan. Julian segera menjawab. Tidak masalah. Lakukan. Atas perintah Julian, dia membuka semua pintu yang tertutup di pusat kendali. Sementara Jasper mengulur waktu di luar, Julian telah mengumpulkan kekuatan ratusan orang di dalam. Semua orang bersenjata lengkap, bahkan lebih dari saat mereka pertama kali masuk. Bella sedang menelepon ketika tiba-tiba dia juga menyadari bahwa gerbang bandara terbuka dengan sendirinya dengan suara gemuruh yang keras. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pintunya terbuka dengan sendirinya? Ada 2 gerbang di seluruh bandara. Satu diblokir dari alun-alun depan dan yang lainnya menjaga gerbang seluruh terminal bandara. Sekarang pintu di dalam terbuka. Bella sedikit bingung. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah pintu dibuka, akan ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Kita semua bertarung di depan. Jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Pasti orang-orang di bawahku lalai lagi. Jangan khawatir. Saya akan segera menanganinya. Setelah Steffi meminta maaf, sekelompok besar orang bergegas keluar dari dalam sebelum dia sempat memberi perintah. Steffi tercengang saat melihatnya. Tapi saat dia bingung, 2 kelompok orang di dalam dan di luar sudah berkumpul bersama. Semua orang di bandara, dengarkan aku. Kalian sudah dikepung. Jika Anda masuk akal, menyerahlah dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Setelah mendengar ini, Bella gemetar karena marah. Mengapa kita dikepung? Apakah Anda seorang pengkhianat? Steffi menerima tamparan lagi. Dia sangat ingin mati sekarang. Ini karena Steffi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bukan pengkhianat. Nona Bella, percayalah padaku. Bella sudah tidak mood lagi mendengarkan kata-kata seperti itu. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah bagaimana cara mengungsi dengan aman. Bahkan jika dia menelepon Victor saat ini, dia tidak akan bisa membawa orang-orangnya ke sana dalam waktu sesingkat itu. Jika dia tidak mundur saat ini, dia tidak akan bisa kabur begitu lawan membentuk pengepungan. Begitu Bella, putri tertua keluarga Rothschild, dicap sebagai teroris, maka hidupnya akan hancur. Ingat apa yang harus kamu katakan dan tidak boleh katakan. Aku akan memastikan keamanan dan kemakmuran keluargamu. Kemudian, kendaraan off-road hitam itu melaju. Segera, orang-orang Steffi dengan cepat dikepung baik dari dalam maupun luar. Julian bergegas mendekat, dan dia segera menyadari bahwa pria berjanggut itu mungkin adalah pemimpinnya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju. Steffi ingin melawan tetapi dirobohkan sebelum dia bisa menarik senjatanya. Julian mendengus dingin. Apakah kamu bosnya? Ya, apakah ada orang lain? Julian bertanya dengan sengaja. Steffi ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata, hanya saya, dan saya bos mereka. Karena Steffi menolak mengakuinya saat ini, Julian tidak terburu-buru. Dia akan bergabung dengan Jasper sekarang. Setelah keduanya bertemu, akan ada banyak waktu untuk menginterogasinya. Benar-benar, bawa orang ini pergi. Julian melambaikan tangannya dan segera seseorang datang untuk menahan Steffi. Semuanya sudah siap dan Julian segera memimpin orang-orangnya untuk menemui Jasper di depan pintu. Jasper, akhirnya kita bertemu. Julian langsung memeluk Jasper, dan keduanya saling tersenyum. Ya, aku juga sangat gugup di luar. Saya khawatir Anda akan mengalami kecelakaan di dalam. Tapi melihat situasinya, kita adalah pemenang utama. Julian kemudian menunjuk pria berjanggut di sebelahnya. Orang itu adalah pemimpin perampok ini. Dan aku sudah menangkapnya. Mengapa? Apa kau tidak melihat Bella? Jasper bertanya dan Julian menggelengkan kepalanya. Tidak. Kurasa dia pergi segera setelah dia melihat situasinya mengarah ke selatan. Pria berjanggut ini harus menjadi kambing hitamnya. Jasper mengangguk. Bahkan jika dia hanya kambing hitam, dia masih bisa memanfaatkan Steffi sepenuhnya. Ayo,
Aku akan meminta seseorang untuk menginterogasinya sendiri. Jika pria berjanggut itu mengatakan yang sebenarnya, Jasper juga bisa merekam video untuk dijadikan bukti. Akan lebih mudah berurusan dengan Bella di masa depan. Julian segera membawa Jasper ke tempat Steffi ditahan. Kau harus memberitahuku yang sebenarnya. Siapa yang menghasutmu di balik layar? Steffi belum siap untuk mengaku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya adalah satu-satunya komandan di sini dari awal sampai akhir. Setelah melihat situasi ini, Jasper menarik Julian ke samping dan berkata, tidak perlu menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan. Cari tahu alasan mengapa orang ini menolak untuk mengatakan yang sebenarnya dan lanjutkan dengan itu. Dia akan mengaku. Julian mengangguk dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan Jasper padanya. Lain. Apa yang harus kita lakukan dengan para perampok lainnya? Seseorang bertanya di sebelahnya. Sederhana. Panggil polisi. Krisis di bandara telah teratasi. Sudah waktunya pasukan polisi Basra turun tangan. Kami warga sipil harus berhenti bertindak sendiri. Jasper jelas tentang ini. Jika dia terlalu sombong, dia pasti akan dituduh membuat orang lain tidak nyaman dengan perbuatannya. Baiklah. Serahkan pada kami. Kamu harus istirahat. Meski Jasper tidak mau mengakuinya, dia kini menjadi pahlawan di mata semua orang. Secara kebetulan, Jasper menerima telepon dari Selin saat ini. Jasper, aku sudah tiba di ibu kota. Bardot, apakah damai di sana di Basra? Anda berada di Bardot. Itu hebat. Saya baru saja mengurus para perampok yang merebut bandara. Dan sekarang saya aman. Kamu bisa datang sekarang. Oke. Aku akan segera ke sana. Jasper menunggu dengan sabar sekitar setengah jam sebelum melihat sebuah pesawat pribadi kecil mendarat dengan mulus. Setelah pintu kabin terbuka, Selin berjalan perlahan dengan gaun panjang yang anggun. Julian bergegas mendekat, dan dia segera menyadari bahwa pria berjanggut itu mungkin adalah pemimpinnya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju. Steffi ingin melawan tetapi dirobohkan sebelum dia bisa menarik senjatanya. Julian mendengus dingin. Apakah kamu bosnya? Ya, apakah ada orang lain? Julian bertanya dengan sengaja. Steffi ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata, hanya saya. Dan saya bos mereka. Karena Steffi menolak mengakuinya saat ini, Julian tidak terburu-buru. Dia akan bergabung dengan Jasper sekarang. Setelah keduanya bertemu, akan ada banyak waktu untuk menginterogasinya. Benar-benar. Bawa orang ini pergi. Julian melambaikan tangannya dan segera seseorang datang untuk menahan Steffi. Semuanya sudah siap dan Julian segera memimpin orang-orangnya untuk menemui Jasper di depan pintu. Jasper, akhirnya kita bertemu. Julian langsung memeluk Jasper, dan keduanya saling tersenyum. Ya, aku juga sangat gugup di luar. Saya khawatir Anda akan mengalami kecelakaan di dalam. Tapi melihat situasinya, kita adalah pemenang utama. Julian kemudian menunjuk pria berjanggut di sebelahnya. Orang itu adalah pemimpin perampok ini, dan aku sudah menangkapnya. Mengapa? Apa kau tidak melihat Bella? Jasper bertanya dan Julian menggelengkan kepalanya. Tidak. Kurasa dia pergi segera setelah dia melihat situasinya mengarah ke selatan. Pria berjanggut ini harus menjadi kambing hitamnya. Jasper mengangguk. Bahkan jika dia hanya kambing hitam, dia masih bisa memanfaatkan Steffi sepenuhnya. Ayo, aku akan meminta seseorang untuk menginterogasinya sendiri. Jika pria berjanggut itu mengatakan yang sebenarnya, Jasper juga bisa merekam video untuk dijadikan bukti. Akan lebih mudah berurusan dengan Bella di masa depan. Julian segera membawa Jasper ke tempat Steffi ditahan. Kau harus memberitahuku yang sebenarnya. Siapa yang menghasutmu di balik layar? Steffi belum siap untuk mengaku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya adalah satu-satunya komandan di sini dari awal sampai akhir. Setelah melihat situasi ini, Jasper menarik Julian ke samping dan berkata, tidak perlu menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan. Cari tahu alasan mengapa orang ini menolak untuk mengatakan yang sebenarnya dan lanjutkan dengan itu. Dia akan mengaku. Julian mengangguk dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan Jasper padanya. Lain. Apa yang harus kita lakukan dengan para perampok lainnya? Seseorang bertanya di sebelahnya. Sederhana. Panggil polisi. Krisis di bandara telah teratasi. Sudah waktunya pasukan polisi Basra turun tangan. Kami warga sipil harus berhenti bertindak sendiri. Jasper jelas tentang ini. Jika dia terlalu sombong, dia pasti akan dituduh membuat orang lain tidak nyaman dengan perbuatannya. Baiklah, serahkan pada kami. Kamu harus istirahat. Meski Jasper tidak mau mengakuinya,
dia kini menjadi pahlawan di mata semua orang. Secara kebetulan, Jasper menerima telepon dari Selin saat ini. Jasper, aku sudah tiba di ibu kota. Bardot, apakah damai di sana di Basra? Anda berada di Bardot. Itu hebat. Saya baru saja mengurus para perampok yang merebut bandara. Dan sekarang saya aman. Kamu bisa datang sekarang. Oke. Aku akan segera ke sana. Jasper menunggu dengan sabar sekitar setengah jam sebelum melihat sebuah pesawat pribadi kecil mendarat dengan lancar. Setelah pintu kabin terbuka, Selin berjalan perlahan dengan gaun panjang yang anggun. Jasper tersenyum. Itu bagus. Aku merasa lebih nyaman sekarang. Anda harus pergi sekarang. Aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Tidak butuh waktu lama untuk meninjau materi. Tetapi Murik harus pergi ke sana secara pribadi. Murik mengangguk sebelum dia berdiri dan pergi. Hanya Jasper dan Selin yang tersisa di kamar pribadi. Suasana agak ambigu dan canggung. Kamu tidak harus terus menatapku seperti ini. Karena saya telah memutuskan untuk datang. Saya harus mempertimbangkan konsekuensi dan risikonya. Terlebih lagi, setelah ladang minyak ini atas nama saya, itu pasti akan menguntungkan saya. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Untungnya, Selin lahir dari keluarga kaya. Meskipun dia terlahir sebagai anak perempuan, dia tidak pernah terlihat picik. Nada suaranya yang murah hati juga memperjelas posisinya. Jika Jasper masih bergumul dengan masalah sepele ini, itu berarti dia tidak cukup murah hati. Setelah mendengar ini, Jasper sengaja berpura-pura seperti dia diberi pelajaran dan mengangguk berulang kali. Ya, Miss Maynard, Anda benar. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita dari keluarga kaya, caramu berbicara juga berbeda dari yang lain. Selin terhibur saat melihat Jasper seperti ini. Senyum ini meredakan tekanan Selin. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Selin datang ke sini tanpa merasakan tekanan apapun. Selin telah dimanjakan sejak kecil, dan dia belum pernah melihat pemandangan sekacau yang terjadi di Kori. Selin menggertakkan giginya sepanjang waktu. Dia hanya tidak kehilangan kendali karena dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Setelah sedikit tenang, Selin masih merasa bahwa perilaku Jasper sebelumnya terlalu berisiko. Jadi dia bertanya, apakah Anda harus menanggung hujan peluru setiap kali berbisnis di Kori di masa mendatang? Jasper mengangguk dengan serius dan tidak menyembunyikan apapun saat melihat ekspresi bertanya Selin. Itu benar. Aku tidak bisa berbohong padamu tentang ini. Jika Anda memutuskan untuk tinggal dan kemudian menemukan itu tidak sama seperti yang Anda bayangkan, lalu, aku akan menjadi pendosa besar. Jasper juga menceritakan apa yang terjadi padanya ketika dia mengatur agar seorang pengganti datang ke sini. Dia tidak bermaksud menakut-nakuti Selin. Dia hanya ingin dia memahami lingkungan yang kejam di sini secepat mungkin. Hanya dengan cara ini Jasper layak mendapatkan bantuan Selin di saat-saat kritis. Setelah mendengar cerita Jasper, Selin mendesah dalam hatinya. Mustahil bagi Selin untuk tidak tergoda oleh pria sehebat Jasper. Namun, pikiran wanita seringkali halus, dan perasaan mereka bahkan lebih rumit dan membingungkan. Bahkan Selin tidak tahu apakah dia jatuh cinta pada Jasper atau hanya mengaguminya. Jika yang pertama, itu akan merepotkan. Tetapi jika yang terakhir, akan lebih mudah untuk ditangani. Mengapa? Apakah apa yang saya katakan tadi membuat Anda takut? Jasper memperhatikan Selin berhenti berbicara setelah dia menyelesaikan ceritanya. Dia takut akan menakuti pihak lain. Jadi dia sengaja bercanda lagi. Tentu saja tidak. Aku hanya memikirkan bisnis. Karena tempat ini sangat berbahaya. Mengapa kamu masih tinggal di sini? Meskipun minyak sangat berharga, bukankah ini semua akan menjadi mimpi tanpa lingkungan perdagangan yang stabil? Begitu Selin mengatakan ini, Jasper juga bisa melihat bahwa dia jelas tidak berguna. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika Anda ingin mendapatkan lingkungan trading yang stabil dan aman di sini, Anda harus membuktikan kekuatan Anda. Kalau tidak, pasti ada alasan mengapa begitu banyak miliarder kelas dunia lahir di sini, dan di semenanjung sebelah. Jasper sangat lugas. Di permukaan, lingkungan di sini sangat berbahaya dan kacau. Kenyataannya, Jasper dapat melihat dengan jelas bahwa selama seseorang memiliki kekuatan, seseorang dapat berdamai di tengah kekacauan ini. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Jasper adalah menjadi orang Somerlander pertama yang menemukan kedamaian di tengah kekacauan di sini. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.